Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Dunia kembali diguncang kabar panas dari arena geopolitik dan ekonomi global. Kali ini, bukan hanya Rusia yang jadi sorotan, tetapi juga hubungan antara Cina dan Uni Eropa yang makin panas. Ya, Cina resmi menjatuhkan sanksi balasan kepada dua ban asal Eropa Timur, setelah lembaga keuangan asal Beijing ikut diseret dalam paket sanksi terbaru Uni Eropa. Lalu, apa dampaknya bagi hubungan dagang, stabilitas keuangan global, dan masa depan konflik Rusia-Ukraina? Mari kita bahas secara lengkap. Mari kita mulai dengan latar belakangnya. Bulan lalu, Uni Eropa meluncurkan paket sanksi ke-18 terhadap Rusia. Fokus utama dari sanksi ini ada di sektor energi dan perbankan. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Beberapa entitas dan lembaga keuangan dari negara lain juga ikut terdampak. Termasuk bank-bank dari Cina, India, UEA, hingga Turki. Artinya, sanksi ini tidak hanya menyasar Rusia, tetapi juga mitra dagang yang dianggap membantu Moskow tetap bertahan di tengah tekanan Barat. Salah satu target sanksi ini adalah Chinese Suifene Rural Commercial Bank dan Heihe Rural Commercial Bank. Kedua bank kecil ini dituduh membantu transaksi Rusia di perbatasan, sehingga tetap memungkinkan Moskow mengakses sistem keuangan global meskipun terisolasi. Bagi Uni Eropa, langkah ini adalah bagian dari strategi untuk mempersempit ruang gerak Rusia. Tapi bagi Beijing, ini jelas dianggap sebagai tindakan provokatif dan tidak adil. Bagaimana reaksi Cina? Tak butuh waktu lama, Kementerian Perdagangan Cina langsung mengumumkan balasan. Beijing resmi memasukkan dua ban Lituania ke dalam daftar sanksi mereka. 1. Uap Urbo dan 2. Up Mano. Artinya, semua organisasi dan individu di Cina dilarang melakukan transaksi, kerjasama, atau aktivitas apapun dengan kedua ban ini. Cina menegaskan bahwa tindakan Uni Eropa adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional, dan yang lebih penting, telah merugikan kepentingan sah perusahaan-perusahaan Cina. Dengan kata lain, Beijing ingin mengirim sinyal keras, jika kalian berani menyentuh lembaga keuangan kami, maka kami juga bisa melakukan hal yang sama kepada kalian. Bagaimana reaksi bank-bank Lituania? Ternyata cukup tenang. Kedua ban itu menyatakan bahwa sanksi dari Cina tidak akan berpengaruh banyak terhadap operasi mereka. Mengapa? Karena mereka memang tidak punya hubungan bisnis dengan pasar Cina. Ban Urbo menegaskan tidak ada ikatan dengan lembaga keuangan di Beijing, sementara Ban Mano bahkan mengatakan Cina tidak pernah menjadi target pasar mereka. Namun, jangan salah. Walaupun dampak langsung kedua ban ini mungkin kecil, langkah Beijing jelas memiliki efek simbolis yang besar. Pesannya jelas. Cina bisa memilih target sanksinya kapan saja, dan Uni Eropa harus siap menghadapi risiko ekonomi yang lebih luas. Komisi Eropa sendiri menyatakan akan meninjau langkah-langkah dari Beijing sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Bahkan ada kemungkinan membuka jalan diplomasi untuk mencabut sanksi timbal balik ini. Langkah ini sekali lagi menegaskan posisi Cina di konflik Rusia-Ukraina. Sejak invasi Rusia tahun 2022, Beijing menolak ikut dalam sanksi Barat. Sebaliknya, Cina justru memperkuat hubungan dagang dengan Moskow. Cina memang berhati-hati, karena mereka tidak ingin langsung terjebak perang terbuka dengan Barat. Tapi secara ekonomi, mereka menjadi jalur nafas penting bagi Rusia. Mulai dari energi, perdagangan, hingga sistem pembayaran alternatif yang membantu Moskow bertahan. Uni Eropa tentu tidak tinggal diam. Paket sanksi terbaru memang dirancang untuk mempersempit jalur-jalur ekonomi Rusia, dengan menargetkan negara-negara mitranya, terutama Cina. Namun, langkah ini juga membuat hubungan Beijing-Brussels kian memburuk. Pertanyaannya sekarang, apakah ini bisa berkembang menjadi perang ekonomi yang lebih luas antara Cina dan Uni Eropa? Kalau kita lihat, Eropa dan Cina sebenarnya punya ketergantungan ekonomi yang sangat besar. Uni Eropa adalah salah satu mitra dagang terbesar Beijing, dan sebaliknya, perusahaan-perusahaan Eropa banyak bergantung pada pasar Cina. Kalau perang sanksi ini berlanjut, dampaknya bisa serius. Perusahaan-perusahaan Eropa bisa kehilangan akses ke pasar Cina, perusahaan Cina juga bisa menghadapi hambatan baru di Eropa dan yang lebih besar, rantai pasokan global bisa terguncang. Sementara itu, Rusia bisa jadi pihak yang justru diuntungkan, karena konflik antara Beijing dan Brussels membuat fokus Barat jadi terpecah. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, langkah sanksi ini menunjukkan bahwa konflik Rusia-Ukraina kini benar-benar merambat keluar, hingga menyeret negara-negara besar lain seperti Cina. Kedua, Uni Eropa menghadapi dilema. Di satu sisi,
Mereka ingin menekan Rusia dengan cara menargetkan mitra-mitranya. Tapi di sisi lain, langkah itu bisa memicu gesekan baru dengan Cina yang justru merugikan kepentingan mereka sendiri. Dan ketiga, perang sanksi ini bisa jadi awal dari pertarungan ekonomi yang jauh lebih besar. Bukan hanya soal Rusia, tapi juga soal perebutan pengaruh global antara Barat dan Timur. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, apakah Uni Eropa akan mundur dan mencari kompromi dengan Beijing? Atau justru melipat gandakan tekanan, meski risikonya membuat hubungan dengan Cina semakin retak? Yang jelas, dunia sedang menyaksikan babak baru dalam drama geopolitik internasional. Dan seperti biasa, kita semua harus siap menghadapi dampaknya, mulai dari ekonomi, perdagangan, hingga stabilitas politik global.